berita terbaru kemarin ya, akhirnya Ferdy Sambo ya dijatuhi hukuman mati ya atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, kemudian ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyatakan ya ini sudah setimpal, sudah pas orang bunuh ya dibunuh gitu ya. Kemudian ada yang kontra juga, yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati ya, karena melanggar hak asasi manusia ya. Ada pro dan kontra. Nah, kemudian sahabat sekalian, dari kacamata Islam ya, bagaimana ya hukuman mati, ada ataukah tidak? Ya, jangan sampai kita bilang sebagai orang muslim, wah tidak boleh pakai perasaan dan sebagainya, atau juga boleh karena itu sudah selayaknya dibunuh. Tapi sebagai seorang yang beriman tentunya kita boleh, dan tidak itu harus berdasarkan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah hukuman mati dalam Islam, ada ataukah tidak? Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hukuman mati ya kelihatannya memang kejam ya, dibunuh orang hidup, kemudian dengan sengaja dia akan dibunuh. Akan tetapi dalam Islam hukuman mati ada ataukah tidak? Jelas ya, mungkin sahabat sekalian ya, di beberapa negara yang dia menggunakan aturan Islam masih ada hukuman mati, ada hukuman kisos ya, walaupun tak sekedar hanya hukuman mati semata ya, ketika menghilangkan nyawa semata, tapi ada hal-hal yang lain pula yang ada kisosnya. Baik sahabat sekalian, apakah hukuman mati itu dasarnya apa? Ya, orang bunuh harus dibunuh. Kemudian juga kita harus tahu syaratnya apa. Apakah pasti bunuh hukumnya balasnya adalah hukuman bunuh pula? Ya, syarat ketentuannya bagaimana? Baik sahabat sekalian, sebelum kita ke syarat dan ketentuan ya SNK ya. Baik, dasar dari hukuman kisos ini kita bisa baca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Bahwasanya Allah telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu ya kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang-orang ya, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat ya kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Ini sahabat sekalian dalil kenapa kita harus kisos ya. Makanya Islam itu sangat menghargai ya, menghargai nyawa seseorang. Bahkan bisa dikatakan kita sengaja kita membunuh nyawa ya tanpa sebab ya, sengaja dengan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, maka diibaratkan kita membunuh ya seluruh manusia yang ada di dunia ini, ibaratnya seperti itu. Makanya sangat dihargai yang namanya nyawa ya dalam Islam ya. Jadi jangan sembarangan bunuh orang ya. Ya, jangan bunuh orang ya kalau tanpa sebab yang dibenarkan secara syariat, bukan berdasarkan nafsu tentunya. Baik sahabat sekalian, kemudian syaratnya apa ketika kisos itu ya dilakukan ya, hukuman mati dalam Islam? Syaratnya yang pertama adalah jika pelaku adalah pelaku zina yang sudah menikah, muson dan keluar dari Islam. Sedangkan untuk korban yang keluarganya berhak menuntut kisos adalah yang terlindungi jiwanya. Kemudian yang kedua, pembunuh adalah seorang mukallaf ya, dewasa, orang yang baligh. Ya, kalau anak-anak belum masuk ya, anak-anak bunuh anak kalau belum balik itu belum bisa.
Kemudian yang ketiga adalah derajat pelaku sama dengan korban dalam bidang agama, kebebasan, dan penghambaannya. Ya, kedua pihak harus berada di posisi dan kekuatan yang seimbang sehingga bisa menuntut ganti rugi. Ya, itu yang ketiga. Makanya ini perlu pengadilan ya penetapan pengadilan. Ya. Kemudian yang keempat ya, pelaku bukan orang tua, bapak atau ibu, dan kakek atau nenek dari korban. Orang tua tidak bisa menerima kisos terkait pembunuhan yang dilakukan pada anaknya. Ini sahabat sekalian ya syaratnya. Ada berapa? Ada 4 ya. Jadi yang keempat ini nggak bisa ya. Seorang ya anak misalkan dibunuh oleh ayah atau ibunya atau nenek kakeknya itu nggak bisa dikisos ya. Tidak bisa nuntut pihak yang lain ya. Nggak bisa ya. Jadi orang tua itu ketika membunuh anaknya ya itu tidak bisa dikisos ya. Akan tetapi apa kemudian tidak ada hukuman yang lain? Tentunya ada ya, tentunya ada. Karena dalam Islam nyawa itu sangat dihargai sekali. Tentunya ada aturan yang lainnya. Baik sahabat sekalian, demikian syarat ketentuan hukuman mati dalam Islam ya. Ada bahkan wajib ya bagi orang beriman untuk menegakkan ini. Tapi ada syarat dan ketentuannya tadi. Baik, demikian semoga yang singkat ini bermanfaat ya. Islam sangat menghargai nyawa seseorang, jadi jangan bunuh orang sembarangan ya. Dan tidak boleh kita bunuh orang sembarangan tanpa ada ketentuan, syarat dan ketentuannya. Baik, demikian semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya subscribe, like dan share dan komen jika ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.